Ya, dan tahukah Anda saat ini kita bergantung pada petani yang berusia di atas 45 tahun untuk mencukupi kebutuhan beras yang kita konsumsi begitu. Bayangkan 30 tahun lagi siapa yang akan menggarap sawah dan dari mana kita bisa mendapatkan beras bila tidak ada petani muda. Iya, ini menjadi salah satu ketakutan tersendiri ya Aldi. Karena kini Indonesia bisa dikatakan menuju masa darurat regenerasi petani. Terdapat hampir 200 perguruan tinggi dengan studi pertanian di Indonesia yang tiap tahunnya meluluskan ribuan mahasiswa. Namun tidak bisa dipungkiri, sebagian besar mahasiswanya belum mau berkontribusi aktif di bidang pertanian, apalagi menjajal menjadi petani muda ketika lulus nanti. Ingin cepat mendapat uang dan tuntutan orang tua menjadi alasan mereka bimbang terjun di pertanian. Yang pasti kalau langsung pulang untuk membangun pertanian, untuk saya tidak dulu ya. Ya, mungkin mengumpulkan modal dulu kali ya, seperti itu. Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu pusat pendidikan pertanian di Indonesia pun tidak menampik mereka kesulitan mencetak petani-petani muda. Saya nggak menyalahkan mereka, karena mereka ya memang harus belajar memang untuk memperbaiki nasib yang lebih baik begitu kan ya, dan kebetulan memang dengan wirausaha tani yang memang on farm gitu memang tidak menjanjikan itu, jadi ya tidak salah juga gitu. Tetapi kemudian yang menjadi penting adalah paling hanya sebagian aja dari mereka ya yang masuk mau terjun untuk di ini. Yang menjadi penting adalah kemudian menitipkan, kalau saya istilahnya menitipkan secuil hati mereka untuk tetap berpihak pada pertanian Indonesia gitu. Badan Pusat Statistik dalam Sensus Pertanian tahun 2013 memaparkan data yang miris terkait regenerasi petani muda di Indonesia. Terjadi kecenderungan makin tinggi pendidikan seseorang, maka makin enggan terjun di bidang pertanian. Tak heran, petani Indonesia sebagian besar hanya tamatan sekolah dasar yang sulit menerapkan sistem pertanian modern. Bahkan dari 26 juta petani, 65%-nya berumur di atas 45 tahun. Hanya 10% saja yang masih berusia produktif di bawah 35 tahun. Ternyata bukan hanya sebatas kendala di pemodalan dan kepemilikan lahan saja. Degradasi minat anak muda untuk mau turun ke sawah sudah sangat besar. Ini terbukti hanya 30% anak muda dari keluarga petani yang mau terjun ke sawah meneruskan usaha turun-temurun keluarganya. Kecilnya ketertarikan ini diamini seorang pemilik tanah di Indramayu, Jawa Barat. Anak-anaknya tidak ada yang berminat jadi petani. Menurut saya pribadi, saya memberikan kebebasan kepada anak-anak. Apakah dia mau jadi petani, mangga. Dia tidak jadi petani, saya tidak memaksa. Kalau dulu saya masih ada, katakanlah, intervensi lah dari orang tua. Harus jadi petani juga. Harus jadi petani saya itu. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dalam mendorong anak muda mau kembali ke desa dan mengembangkan pertanian. Salah satunya dengan iming-iming teknologi modern. Kita beri bantuan alat mesin traktor roda 4, alat panen. Nah itu kita lakukan namanya brigade asid. Itu kita harapkan anak-anak muda. Namun sayangnya, jurus ini belum bisa mendongkrak minat anak muda mau jadi petani. Bahkan dikhawatirkan jumlah petani muda semakin menurun. Ada intervensi di level output harga ya. Jadi bisa menyelamatkan sektor pertanian lebih luas. Soal lahannya terjaga, mungkin minat anak muda balik ke sektor pertanian menjadi lebih tinggi. Dan kita tidak perlu khawatir akan krisis petani yang hari ini sudah kita alami sebenarnya. Semua sepakat kedaulatan pangan harus dicari agar mandiri dari impor. Tapi apabila tidak ada regenerasi petani, Indonesia nampaknya semakin dekat menjadi negara pengimpor beras karena tidak ada yang mengerjakan sawah. Dan negara agraris yang dulu santer digaungkan
bisa saja hanya menjadi bagian sejarah. Ruli Kurniawan, Indramayu.